Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jurnal dari analisa dan perancangan sistem informasi point of sale atau disingkat POS pada koperasi PT SKL. Yang disusun oleh ada saya sendiri Vicky Okawdiantara, lalu Febriansyah Makarim, dan Rida Sintia. Di sini sistem informasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan berjalannya proses usaha, khususnya penjualan. Tidak terkecuali dengan perusahaan yang membutuhkan suatu koperasi atau badan usaha untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan pegawai di perusahaan tersebut. Koperasi karyawan PT SKL merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, barang-barang konsumsi khusus-khusus karyawan PT SKL. Untuk menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, obat-obatan, serta alat kebersihan. Badan usaha ini kesulitan dalam mengontrol stok persediaan barang, melakukan transaksi, penjualan, dan pembelian. Pencatatan karyawan, membuat laporan-laporan yang masih dilakukan secara manual. Dalam pencatatan bahkan seringkali mengalami kerugian pelayanan juga yang terkendala dengan penghitungan secara manual. Pada masing-masing transaksi menyebabkan pegawai harus antri panjang apabila ingin membeli barang-barang di koperasi. Pengertian dari sistem informasi itu sendiri menurut Nugroho 2019 bagi 5 di halaman 55. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Lalu menurut Darwin dalam buku Nugroho tahun 2019 halaman 57 menyatakan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem dari dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan dan dukungan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi dan dalam pengertian point of sale. Dalam jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer tahun 2018 menyatakan bahwa point of sale atau disingkat POS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang dapat melakukan proses transaksi. POS dapat digunakan di mana saja, asalkan untuk transaksi penjualan, contohnya supermarket, restoran, hotel, dan toko-toko lainnya. Tujuan penelitian ini yaitu adapun tujuan penelitian untuk skripsi atau jurnal ini sebagai berikut. A. Untuk mengetahui sistem pengolahan barang yang berjalan saat ini di koperasi PT SKL. B. Untuk mengetahui pengelolaan barang yang sudah berjalan secara efektif, efisien, dan akurat. C. Untuk merancang sistem informasi point of sale atau disingkat POS pada koperasi PT SKL dengan memanfaatkan teknologi informasi agar memudahkan proses pengolahan koperasi menjadi efektif, efisien, dan akurat. Dilanjut oleh Rida Sintia. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian skripsi adalah sebagai manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian skripsi adalah sebagai berikut. A. Manfaat bagi UM Banten. 1. Mengetahui seberapa jauh mahasiswa menerapkan ilmu tentang pengendalian dokumen. 2. Menambah pengetahuan kepada para mahasiswa di UM Banten dan acuan untuk mengembangkan generasi selanjutnya.
Metode pengembangan sistem. Untuk mengembangkan dan membangun suatu sistem informasi, maka dibutuhkan metodologi. Menurut Nugroho 2019-91 menyatakan bahwa metodologi merupakan perangkat untuk menuntun dan mengarahkan para developer sistem informasi dalam hal analisis, desain implementasi hingga evaluasi dan perawatan dari sistem informasi yang dirancang oleh developer tersebut. Metodologi pengembangan sistem informasi merupakan standar proses yang terorganisasi terdiri atas analisa, desain, implementasi, perawatan. Tahapan-tahapan dari metodologi waterfall menurut Adi Sulistyo Nugroho 2019 100 adalah sebagai berikut. Requirement. Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. Desain, spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dari fase ini dan desain sistem disiapkan. Desain sistem membantu dalam menentukan perangkat keras hardware dan sistem persyaratan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementation. Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang disebut unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Requirement. Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun kesalahan. Desain. Tahap akhir dalam model waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan secara dilakukan pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru tahap akhir dan model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Selanjutnya dibacakan oleh Febriansa Makarim. Pada Febriansa Makarim dipersilakan. Use case diagram. Dalam jurnal Simetris volume 8 nomor 2 November 2017, use case diagram merupakan suatu diagram yang berisi use case aktor relationship. Di antaranya use case diagram merupakan titik awal yang baik dalam memahami dan menganalisis kebutuhan sistem pada saat perancangan sistem yang diusulkan. Use case diagram dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan dari suatu sistem. Di samping merupakan simbol dari use case diagram. Selanjutnya, activity diagram. Dalam jurnal Simetris volume 8 nomor 2 November 2017 menerangkan bahwa activity diagram merupakan sebuah teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural, proses bisnis, dan aliran kerja dalam banyak kasus. Activity diagram digunakan untuk menganalisis behavior dengan use case yang lebih kompleks dan menunjukkan interaksi-interaksi di antara mereka satu sama lain. Activity diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan aktivitas bisnis yang lebih kompleks, di mana digambarkan hubungan antara satu use case dengan use case lainnya. Di samping merupakan simbol dari activity diagram. Sequence diagram.
Dalam jurnal Kevin Chandra, Universitas Ciputra, UC Town, Citraland, Surabaya menerangkan bahwa sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku sebuah skenario. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan rangkaian pesan dan data yang dikirim antara objek dan interaksi antar objek sesuatu yang terjadi pada titik tertentu pada eksekusi sistemnya. Lanjut. Kelas diagram. Dalam jurnal Teknoinfo volume 2 volume 11 nomor 2 2017, kelas diagram adalah menggambarkan keadaan sistem fungsi dan kebutuhan yang akan berkaitan dengan menu utama dan koneksi database. Sudah. Sekian dari kelompok 4 untuk jurnal presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.